Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan konseling kelas C, jurusan PGMI. Di sini kami ingin menjelaskan hasil dari makalah kelompok kami yang berjudul Asas dan Prinsip Bimbingan Konseling MISD. Yang pertama ada poin A, pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu untuk mengoptimalkan dirinya secara maksimum sehingga dapat mempersiapkan dirinya dalam rangka mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Sedangkan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara atau sharing secara rahasia dan bersifat rahasia. Biasanya terjadi interaksi antara konselor dengan konseling dalam menginterpretasi fakta-fakta yang ada untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi klien. Untuk poin B ada asas bimbingan dan konseling. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional sesuai dengan makna Orient tentang pemahaman, penanganan, dan penyikapan konselor terhadap kasus. Pekerjaan profesional itu harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas proses dan lain-lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling, kaidah-kaidah tertentu dikenal dengan asas-asas bimbingan konseling, yaitu ketentuan-ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Asas-asas yang dimaksud adalah asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, kemandirian, kegiatan kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tutwuri handayani. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseling yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Asas kerahasiaan ini merupakan asas kunci dalam usaha bimbingan dan konseling. Jika asas ini benar-benar dilaksanakan, maka pelayanan atau pemberi bimbingan akan mendapat kepercayaan dari semua pihak, terutama penerima bimbingan atau klien, sehingga mereka mau memanfaatkan jasa bimbingan dan konseling dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseling mengikuti atau melayani pelayanan serta kegiatan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran pelayanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberi keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam memberi berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan konseling. Selanjutnya ada asas kekinian. Asas kekinian adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseling dalam kondisinya sekarang. Pelayanan yang berkaitan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dampak dan atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang diperbuat sekarang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-menunda pemberian bantuan. Kemudian yang kelima ada asas kemandirian. Asas kemandirian adalah pelayanan bimbingan dan konseling yang bertujuan menjadikan si
yang dibimbing atau klien dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain atau bergantung pada konselor. Kemudian yang keenam ada asas kegiatan. Asas kegiatan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Yang ketujuh ada asas kedinamisan. Asas kedinamisan ini adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar si pelayan dapat sasaran pelayanan yang sama, hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedelapan ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan, sehingga bimbingan dan konseling baik dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Kemudian yang kesembilan ada asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma-norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang ke-10, asas keahlian. Asas keahlian adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling dilaksanakan atas dasar-dasar profesional. Dalam hal ini, para pelaksana pelayanan dan bimbingan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang ke-11 ada asas ahli tangan. Maksud dari asas ahli tangan ialah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir ada asas Wuri Handayani. Asas ini menunjuk kepada suasana yang umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antar konselor dan klien, lebih-lebih lingkungan sekolah. Asas ini makin dirasakan keperluannya dalam dan bahkan perlu dilengkapi dengan ing ngarsa sung tulodo ing matya mangunkarsa. Prinsip bimbingan dan konseling. Masuk dalam prinsip-prinsip bimbingan dan konseling ya, prinsip merupakan panduan hasil kegiatan teoretik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuai yang dimaksud. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan, dan proses penanganan masalah, program pelayanan, penyelenggaraan pelayanan. Dan berikut ini catatan sebuah prinsip-prinsip konseling yang diramu dari berbagai sumber. Yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, dan situasi sosial ekonomi. Berbagai variasi itu menyebabkan individu yang satu berbeda dengan yang lainnya. Prinsip yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Faktor-faktor yang pengaruhnya negatif akan menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang akhirnya menimbulkan masalah tertentu pada individu. Masalah-masalah yang timbul 1001 macam dan sangat bervariasi, baik dalam jenis maupun intensitasnya. 3. Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling baik diselenggarakan secara insidental maupun terprogram. Pelayanan insidental diberikan kepada klien-klien yang secara langsung, tidak terprogram dan tidak terjadwal kepada konselor untuk meminta bantuan. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan.
Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling baik bersifat insidental maupun terprogram dimulai dengan pemahaman tentang tujuan pelayanan. Tujuan ini selanjutnya akan diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor profesional. Kemudian yang terakhir, yang kelima, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling, sekolah merupakan lembaga dan wadah dan sosoknya sangat jelas. Di sekolah, pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik, mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat subur. Sekolah memiliki kondisi dasar dan justru menuntut adanya pelayanan ini dan pada kadar yang tinggi. Itu adalah hasil dari pemaparan kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membaca dan juga yang sudah menonton dan mendengarkan dari video yang sudah kami buat. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PGMI.